Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan membahas atau mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada katarak. Baik, kelompok 5 di sini terdiri dari ada Cutia Karisma, ada Devi, Nova Safitri, Nurlaili, Nuzulur Hidayat, ada Salsabila Herunisa, dan Tri Aryas Mustafa. Baik, langsung saja kita memasuki ke slide selanjutnya, yaitu tentang definisi. Definisi dari katarak adalah keruhan lensa mata yang menyebabkan penurunan penglihatan, silau, dan perubahan persepsi warna. Umumnya terjadi karena penuaan, tetapi juga dapat disebabkan trauma, kelainan kongenital, paparan radiasi atau UV, penggunaan kortikosteroid, peradangan, atau diabetes. Perkembangan katarak ini bertahap dan bisa menimbulkan glaukoma sekunder. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan penglihatan, oftalmoskopi, atau slit lamp dengan pupil tampak putih pada katarak total. Terapi dibagi menjadi 3, non-bedah, bedah, dan juga pra dan pasca operasi. Terapi non-bedah pada katarak saat ini satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak adalah melalui tindakan pembedahan, pengangkatan lensa. Jika katarak tidak diangkat, penglihatan pasien akan terus menurun. Namun, ada beberapa strategi yang dapat membantu pasien menyesuaikan diri sebelum operasi dilakukan. Misalnya, mengubah resep kacamata dapat meningkatkan ketajaman penglihatan meskipun hanya sementara. Yang kedua, alat bantu penglihatan seperti kacamata baca dengan lensa kuat atau kaca pembesar dapat membantu pasien melakukan aktivitas dekat. Lalu meningkatkan pencahayaan untuk membaca atau melakukan aktivitas dengan jarak dekat juga bermanfaat. Penyesuaian gaya hidup. Seperti contoh, bila silau membuat pasien sulit mengemudi pada malam hari, ia bisa memilih hanya mengemudi pada siang hari atau meminta anggota keluarga untuk mengantarnya pada malam hari. Terapi bedah. Prosedur intraokular di mana kapsul anterior lensa dibuka, kemudian nukleus dan korteks lensa diangkat. Sementara kantong kapsul yang tersisa tetap dipertahankan. Pada teknik ekstraksi ekstrakapsular, nukleus lensa dapat dikeluarkan dengan cara mengorek menggunakan loop lensa atau dengan teknik phacoemulsification, yaitu memecah nukleus menggunakan getaran ultrasonik, kemudian menyedotnya keluar dari kapsul. Sisa korteks lensa kemudian diaspirasi dengan instrumen irigasi dan aspirasi. Jenis dan lokasi sayatan bervariasi antar dokter bedah. Sayatan korneoscleral memerlukan penutupan dengan jahitan, sedangkan sayatan terowongan sklera bersifat self-sealing, sehingga tidak memerlukan jahitan. Ukuran sayatan pada teknik phacoemulsifikasi jauh lebih kecil dibanding dengan metode ekstraksi manual. Setelah lensa diangkat, dokter akan menanamkan lensa intraokular atau IOL pada kantong kapsul yang tersisa di belakang iris. Pada akhir prosedur, obat tambahan seperti antibiotik dan kortikosteroid dapat diberikan untuk mencegah infeksi dan peradangan. Mata pasien kemudian ditutup dengan penutup atau pelindung khusus sesuai kebutuhan yang biasanya dipakai semalaman dan dilepas pada kunjungan kontrol pertama pasca operasi. Pra dan pasca operasi menggunakan obat tetes mata, kontrol rutin, batasi aktivitas, dan lindungi mata.
Selanjutnya, farmakologi. Tujuan dilatasi pupil, kurangi inflamasi, bantu pemeriksaan dan operasi. Ada 5 terapi obat topikal untuk dilatasi pupil. Yang pertama yaitu obat midriatik atau phenylephrine hydrochloric acid atau midrifin. One set 40-60 menit, durasinya 4-6 jam. Obat ini dapat menyebabkan takikardi dan peningkatan tekanan darah, terutama pada pasien usia lanjut. Dapat menimbulkan penurunan refleks denyut jantung saat tekanan darah meningkat. Oklusi punktum harus digunakan untuk membatasi penyerapan sistemik. Yang kedua ada obat sikloplegic, tropicamide atau mediriacli. One set 20-40 menit, durasinya 4-6 jam. Larutannya 1%, digunakan pada reaksi siklolegik. Larutannya 0,5%, digunakan untuk pemeriksaan fundus. Selanjutnya ada silopetolet atau HCI asid atau siklogi. One setnya 30-70 menit, durasi 6-24 jam. Digunakan pada refraksi sikloplegik, pemeriksaan fundus dan uveitis. Selanjutnya ada obat homatropin hidrobromide. One setnya yaitu 30-60 menit, durasinya 1-3 hari. Digunakan pada refraksi sikloplegik, uveitis. Juga digunakan untuk dilatasi pupil agar pasien dapat melihat di sekitar kekeruhan lensa sentral. Yang terakhir, atropen sulfat. One setnya 30-180 menit, durasinya 6-12 hari. Digunakan pada refraksi sikloplegik, uveitis. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Perawat perlu mengkaji jarak dan ketajaman penglihatan pasien, terutama pada mata yang tidak dioperasi, untuk mengetahui seberapa besar gangguan penglihatan yang akan dialami saat masa pemulihan. Perawat juga harus memperhatikan dampak psikologis dan sosial dari gangguan penglihatan, serta sejauh mana pasien memahami penyakit dan pilihan pengobatannya. Setelah operasi, penilaian difokuskan pada kenyamanan pasien dan kemampuannya mengikuti aturan perawatan pasca operasi. Yang kedua, diagnosis keperawatan, gangguan penglihatan, ansietas, risiko cedera. Beberapa masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien katarak antara lain kesulitan merawat diri karena gangguan penglihatan dan rasa cemas akibat kurangnya pengetahuan tentang operasi maupun perawatan setelahnya. Selanjutnya, perencanaan. Turunkan cemas praoperasi, cegah infeksi pasca operasi. Sebelum operasi, tujuan utama adalah membantu pasien memahami pilihan pengobatan dan mengurangi rasa cemas. Setelah operasi, tujuan perawatan adalah agar pasien bisa mengerti dan mematuhi aturan pengobatan, tetap nyaman secara fisik dan emosional, serta terhindar dari infeksi dan komplikasi. Implementasi, edukasi, dukungan emosional, ajarkan perawatan diri. Yang pertama ada promosi kesehatan. Untuk promosi kesehatan, memang tidak ada cara yang terbukti mencegah katarak, namun pasien dianjurkan memakai kacamata hitam, menghindari paparan sinar matahari berlebihan, serta menjaga pola makan dengan nutrisi dan antioksidan yang cukup seperti vitamin C dan E. Jika tidak menjalani operasi, pasien juga perlu mendapat informasi mengenai cara lain untuk meningkatkan penglihatan. Yang kedua, intervensi akut.
Sebelum operasi, pasien harus diberi informasi jelas tentang penyakit dan pilihan pengobatan, karena operasi katarak bersifat elektif. Walaupun tidak mengancam jiwa, katarak bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang makin lama makin parah jika tidak dioperasi. Perawat berperan penting memberi penjelasan, dukungan, dan rasa tenang kepada pasien agar kecemasan berkurang. Saat memberikan obat tetes pelebar pupil, perlu diingat bahwa pasien dengan iris berwarna gelap biasanya membutuhkan dosis lebih besar. Efek samping berupa rasa silau atau fotofobia bisa dikurangi dengan meredupkan lampu. Dan pasien juga perlu diberitahu bahwa obat tetes itu dapat menimbulkan rasa perih atau terbakar sementara. Kemudian evaluasi. Penglihatan membaik, mandiri, nyaman, optimis. Satu hasil yang diharapkan secara keseluruhan adalah setelah operasi katarak pasien akan sembuh. Yang kedua, telah meningkatkan penglihatan. Yang ketiga, menjadi lebih mampu mengurus diri sendiri. Keempat, memiliki sedikit atau tanpa rasa sakit. Yang kelima, bersikaplah optimis terhadap hasil yang diharapkan. Lalu ada pembahasan gangguan penglihatan, meliputi ketergantungan, risiko jatuh, isolasi sosial. Gangguan penglihatan meliputi hambatan aktivitas, risiko jatuh, ketergantungan. Untuk dampak psikologis, meliputi cemas, kurang percaya diri, isolasi sosial, dan kurangnya informasi, ketidakpatuhan, interupsi pasca operasi. Pasca operasi meliputi nyeri, iritasi, memengaruhi kenyamanan dan kepatuhan. Lalu, kurangnya informasi dan kecemasan, ketidakpatuhan, edukasi perioperatif, menurunkan cemas, meningkatkan kepatuhan, promosi kesehatan. Ada gangguan perawatan diri akibat gangguan penglihatan, cemas karena kurang pengetahuan operasi dan perawatan. Akibatnya sulit aktivitas, ketergantungan orang lain, stres, psikologis, serta kepatuhan rendah pada instruksi pasca operasi. Baik, untuk intervensi pada asuhan keperawatan kali ini, yaitu kita sebagai perawat dapat melakukan edukasi praoperasi. Edukasi ini meliputi tentang penyakit, prosedur, dan perawatan pasca operasi. Lalu tujuannya untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan kesiapan dan coping pasien. Lalu selanjutnya untuk implementasi, perawat mungkin dapat melakukan promosi kesehatan. Contohnya menganjurkan pasien untuk memakai kacamata hitam, menghindari paparan sinar UV, lalu mengkonsumsi makanan, minuman atau obat-obatan vitamin yang bernutrisi dan mengandung vitamin C dan E. Lalu alternatif non-operasi, seperti tadi yaitu memakai kacamata, lalu berada di tempat yang pencahayaannya baik, lalu melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Lalu praoperasi ini kita dapat melakukan edukasi, resiko, dan manfaat dari perawatan yang akan dilakukan, lalu memberikan dukungan emosional dan menjelaskan mengenai efek-efek sementara dari obat-obat yang dipakai oleh pasien. Untuk selanjutnya, lakukan kombinasi promotif dan edukasi praoperasi untuk meningkatkan kesiapan dan hasil pemulihan. Selanjutnya, pembahasan evaluasi. Evaluasinya yang pertama ini, penglihatan menjadi membaik, sehingga aktivitas pasien lebih mandiri. Lalu selanjutnya, nyeri minimal sehingga rasa nyaman oleh pasien meningkat. Dan pasien menjadi optimis dan puas dengan hasil operasi, lalu kualitas hidup pasien otomatis akan meningkat. Intinya, pembahasan kali ini menekankan pentingnya pengkajian komprehensif, edukasi, dukungan emosional, dan perawatan yang berkesinambungan agar pasien katarak pulih dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi untuk kesimpulannya, katarak adalah kekeruhan lensa mata yang menyebabkan penurunan penglihatan, perubahan persepsi warna, dan juga silau. Walaupun paling sering terkait dengan penuaan, faktor lain itu ada seperti diabetes, trauma, obat, atau paparan sinar juga berperan.
Diagnosis katarak bisa ditegakkan lewat riwayat dan juga pemeriksaan mata, seperti ketajaman visual, slit lamp, oftalmoskopi, dan juga pengobatan definitnya adalah operasi pengangkatan lensa dengan pemasangan IOL. Sementara langkah non bedah bisa dengan penyelesaian kacamata, alat bantu baca, dan peningkatan pencahayaan dapat memperbaiki fungsi sebelum tindakan. Peran perawat juga krusial dalam pengkajian fungsional dan psikososial, edukasi pra dan pasca operasi, pengajaran penggunaan tetes mata, pencegahan, dan edukasi yang baik serta kepatuhan pasien terhadap instruksi dan juga tindak lanjutnya. Biasanya pasien akan mengalami perbaikan penglihatan dan peningkatan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari jika bisa mematuhi perawatan yang harus dijalaninya. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.